Kalau memang berubah, apakah benar berubah atau hanya Kainama saja yang ngarang? Lalu yang kedua, jika memang berubah, sejak kapan berubah? Mulainya kapan? Yang ketiga terakhir, siapa yang berani-berani merubah itu? Lelang dakwah. Lukisan legendaris gelombang orang masuk Islam karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris gelombang orang masuk Islam ini dilelang dengan harga 7.500.000 rupiah saja untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik, mungkin ada pertanyaan. Ini kan panggungnya mumpung Ustadz K ada di Surabaya, mumpung ibu-ibu juga di sini. Monggo yang mau tanya, Mas Vito, Bu Vera atau yang ini lain. Ini buat nggak buat antum? Coba. Silakan. Asik. Mantap. Oh baik, monggo yang Tuan Guru, syukran, katsiran, jazakallah khair. Ini muat nggak buat? Silakan yang mau ada pertanyaan, monggo Ibu. Langsung aja. Wah, mantap saudara. Hah? Muat? Pakailah. Pakai. Nama saya Ibu Pipin. Asik. Sadar. Bertanya gini ke Pak Ustadz Grey. Kan kalau Ana. Ya. Afwan. Ya, nah, Fadal. Min fadlik saja. Kan setelah mengetahui dari yang tadi di Google Bible itu kan apa kenapa? Google yang tadi dibaca di Google Bible itu. Oh iya, kenapa? Ternyata kan Nabi Isa itu atau Yesus itu kan bersembahyang itu apa? Enggak, salat dia, bukan sembahyang. Salat itu kan sujud gitu ya, mengajarkan sujud. Tapi kenapa di Kristiani malah ke gereja itu kan duduk gitu sambil mengepalkan tangan gitu ya? Nah itu kenapa bisa melenceng sejauh itu? Gimana itu? Oh bukan melenceng. Atau enakan gereja yang sekarang gimana tuh Pak Ustadz? Kan konser. Iya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenapa berbeda gitu ya? Berubah ya? Jesusnya sholat, Jesusnya disunat, Jesusnya puasa, Jesusnya haji. Hari apa itu? Kita bahas itu hari apa? Paling maghrib selesai. Oh, mau masuk kerja? Apa iya? Iya, ya nggak apa-apa, masuk kerja. Lanjut yang ini dulu, ntar jawabannya ntar ya. Ada yang mau disampaikan oleh Ustadz untuk Vito karena dia mau kerja. Yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu berubah. Kalau memang berubah, apakah benar berubah atau hanya Kainama saja yang ngarang? Lalu yang kedua, jika memang berubah, sejak kapan berubah? Mulainya kapan? Yang ketiga terakhir, siapa yang berani-berani merubah itu? Gitu ya. Baik, yang pertama adalah benarkah berubah? Iya. Yang dilakukan oleh Yesus itu tata ibadahnya apa namanya? Syariah. Tertulis di mana? Di kitab Lukas pasal 2 mulai dari ayat 46 sampai 51. Kisah di mana Yesus bersekolah di madrasah. Oh, ini bisa buka internet, Ustaz? Bisa, bismillah. Bisa. Ketik di Google kosong Beit Midras, BEIT
M-I-D-R-A-S-H, Beit Midrash. Itu nama sekolahnya Jesus. Beit Midrash. Ini bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Ya, Midrash. Ya, enter. Nah, nanti bisa buka Wikipedia. Klik Wikipedia sudah. Ya, Beit Midrash, klik. Baca bagian akhirnya, Ustadz boleh pakai mic dibacakan. Ya kan? Jadi saya tidak ngarang. Ya, silakan Ustaz. Itu di atas ada, bisa dibaca, kelihatan nggak? Oh, tuh kelihatan. Ini tempat sekolahnya Jesus, namanya Beit Midrash. Ada huruf Ibraninya itu. Sebentar, apa nih Ustaz, jangan marah ya. Silakan. Ini huruf Bet, yang kayak koma ini Yod, sebelahnya Taf, sebelahnya Mem, sebelahnya Dalet, sebelahnya Resh, sebelahnya Shin. Bacanya Beit Midrash. Istilah Arab Madrasah. apa tuh? Jesus anak madrasah. Beit itu rumah, Midrash itu madrasah, rumah madrasah, sekolahan. Sekolahan. Jesus itu santri. Siapa yang suruh Anda jadikan seorang anak santri jadi Tuhan? Santri namanya juga, ngapain dia? Ya sih sholat. Ini sekolahnya namanya dia Beit Midrash. Jadi nggak boleh ngarang kalau soal ngomong sama Kristen. Harus jelas datanya. Yang kedua, pertanyaan pertama sudah ya. Apakah benar dia mengerjakan sholat? Benar. Tadi kita udah baca. Malam, Laila, subuh, zuhur, asar, lengkap ada. Cuman belum sempurna. Karena Rasulullah belum Isra dan Mi'raj. Itu kesempurnaannya. Oke, udah ya. Lalu yang kedua, apakah dirubah? Iya. Kapan? Mulai tahun 381 Masehi. 381 Masehi. Ih, jauh banget, iyalah. Ustadz, afwan ya, jangan marah ya Ustadz. Boleh ketik nggak situ? Namanya Edik Tesalonika. Wih, apa lagi nih? Ini bukti supaya jangan asal ngoceh. Edik, E-D-I-C-T, Edik spasi Tesalonika. Tesalonika. Enter. Apa yang bawah itu tulisannya? Udah benar. Nah itu aja di enter, nggak apa-apa Ustaz. Itu aja yang atas aja nggak apa-apa. Edit Tesalonika. Oke tuh maklumat. Klik aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada bahasa Latinnya. Nanti saya bacain Latinnya. Wih, Ustaz kok jadi Ibrani Latin? Iya. Kalau mau dibilang kristolog harus paling nggak pegang Latin. Maklumat Yunani. Ya, geser ke bawah Ustaz Afwan. Namanya Cunctus Populos, artinya untuk bisa mempengaruhi seluruh rakyat. Geser, ada bahasa mana? Bahasa ininya ada nggak? Bahasa Latinnya, geser ke bawah Ustaz. Ada nggak ya bahasa Latinnya? Nggak ada ya. Naik lagi, ada ya? Kayaknya tadi ada ya? Ada. Coba di atas Ustaz, kelebihan kayaknya. Atas banget. Ron? Naik lagi, naik. Atasan dikit. Maklumat. Terus. Latar belakang. Terus. Oh, nggak ada, baik. Saya bacakan saja. Bunyinya begini nih, Ustazah. Evangelicamque doctrinam Patris Filii Spiritus Sanctus unam maestate superilia Trinitas credamus para Christianorum e Catholicorum. Oh, itu bohong tuh, ngomong apaan? Kalau orang bohong diulang beda. Kita ulang ya. Evangelicamque doctrinam Patris Filii, ada bahasa Latinnya. Ikutin, cari. Evangelicamque, ayo cari, ayo. Mahasiswa kita kerjain sekarang. Evangelicamque doctrinam Patris, ada nggak tulisan tuh? Patris Filii Spiritus Sanctus unam maestate superilia Trinitas credamus para Christianorum e Catholicorum. Sejak itu, tanggalnya berapa? Tadi di sini ada nih. Coba geser ke atas lagi. Tanggalnya 27 Februari 380. Setahun kemudian kertasnya keluar. Tidak boleh sujud. Tangannya dilipat. Kan ada tuh lagu sekolah minggu, tanya si Bung tuh. Ya, mereka juga kan
lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa pada Tuhan. Perhatikan, ada Evangelikum kayak ketemu. Nah, ya udah jangan usah dicari, nanti aja. Pokoknya tulisannya ingat Evangelikum kayak Doctrinam Patris Filii Spiritus Sanctus. Ini perhatikan nih gini. Ini 5 nih. Ini 5 nih. Ya harus di sini. Yang tadi tuh. Kalau dia posisi 381 Masehi. Kenapa 5 ini disatuin? Jempol Zeus. Istrinya namanya Hera. Ayo. Punya anak pertama itu dimakan sama kakeknya namanya Kronos. Tahu juga nih orang? Kok tahu sih? mitologi Yunani. Iya. Sekali lagi, ini Zeus nih. Mefro, tahu nggak? Istri Mefro, Hera, yang dimakan oleh Kronos, menguasai alam maut, Hades. Yang kelima, yang menjadi anak Tuhan, Filii Dei, namanya Hercules, karena dia separuh manusia, separuh Tuhan. Zeus punya anak dari perempuan manusia, namanya Herakel. Orang kenalnya Hercules karena dia manusia, tapi kekuatannya Tuhan, namanya demigods, artinya separuh Tuhan. Ya, ini 5 nih. Oke, yang sekarang yang kiri nih, asik nih. Yang kiri nih mulai asik nih ya. Yang pertama adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda. Iya dong. Ya masuk dong. Bunda kan masuk. Bunda kan Bunda Allah. Allah itu siapa? Berinkarnasi jadi Yesus, dilahirkan oleh Maria. Maria ini Bunda Allah. Jadi masuk ya. Yang hebat-hebat nih, Bapa, Putra, Roh Kudus, burung merpati, ya ta? Bunda. Lalu yang kelima apa? Para rasul. Kalau Anda pernah Katolik atau Kristen mungkin ya, ada namanya doa pengakuan iman rasuli. Ada nggak? Ada yang pernah Kristen? Doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Namanya adalah pengakuan iman rasuli 5. 5 tambah 5 digabung jadi 1. Tidak ada yang boleh ngomong orang Kristen Tuhannya 3. Sok ayo keluar. Ayo tanya, cari orang Kristen. Kamu Tuhannya 3 ya? Terima nggak dia? Tidak. 5 gabung jadi 1. Kalau berdua kan. Nah, itu kapan? Itu naik sedikit Ustaz. Tanggal 27 Februari tahun 380 Masehi. Ada kok. Tuh, maklumat. Valentianus tanggalnya aja masih ingat. Keluarnya ini jam 3 sore, percaya nggak? Ada 20.000 Yahudi digorok. Bayi, anak-anak, perempuan, laki-laki, tua, muda digorok. Demi ini nih. Orang Yahudi nggak berani sholat lagi. Sembunyi-sembunyi. Di sini. Berapa ribu? 20.000. Waktu kita Ustadz Dani kita baca kemarin 20.000 ya. Sama Ustazah Niru ya. Tuh, bener. 20.000 dicatat dalam sejarah di bukunya Flavius Josephus. Judul bukunya The Jewish War and the Antiquities of the Jews. Yang tulis siapa? Flavius Josephus. 20.000 orang Yahudi digorok tengah jalan. Darahnya bikin kuda nggak bisa jalan karena darahnya penuh, lengket. Udah. Yang gorok tentara Roma. Nah, siapa yang gorok itu tentara Roma? Nenek moyangnya ini nih, Theodosius yang bikin maklumat ini. Nah, selamat jalan ya. Dah. Selamat menikmati. Dadah. Ini bukan menyerang ya, bukan. Jadi, apakah Yesus mengajarkan sholat? Iya. Lalu kenapa berubah?
Karena itu tadi 5 digabung jadi 1. Ada? Kapan? 27 Februari. Ya. Siapa yang merubah? Ini namanya nih. Dikeluarkan Theodosius I Gratianus namanya. Dan Valentinianus tuh. Tuh orangnya. Jelas ya. Jadi nggak boleh ngarang kalau jawab apa-apa. Kapan mulai pakai musik? Itu tuh mulai segitu tuh. Band-band nyanyi-nyanyi ya mulai dari situ tuh. Gitu ya. Oke ya. Udah beres. Jadi jawabnya jangan ngarang-ngarang. Udah beres. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya. Dan hari ini kita mendapatkan banyak dari tamu kita, Ustadz K. Kalau jamnya itu memang lewat 20 menit. Tapi ya nggak apa-apa untuk persiapan sampai. Boleh. Boleh. Kok ngiramin foto warna aku. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pertemuan pada siang sampai sore hari ini kita selesaikan sampai sekarang. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.